Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Alhamdulillah. Assalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana wa syafi'ina wa habibina Muhammad Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atah min yaumina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Ashab al-fadilah, hadratul ulama wal masyayikh, ashab al-ma'ahid, ashab al-turki sufiyah, ashab al-madaris, sadati wa sayyidati, anisati ashabi wa zumalai, abnai wa banati al-hudur, para tokoh masyarakat, Badan Otonom Muslimat Fatayat, Ansor, Pagar Nusa, Ibnu PPNU, Ayul Hudur. 15 abad yang lalu dunia dalam keadaan jahiliyah. Di sebelah barat ada negara yang sudah maju, namanya Romawi, sudah punya agama Katolik, punya kitab suci Bible, The New Testament, Injil, sudah punya undang-undang, kemajuan sangat pesat. Sampai sekarang bisa kita saksikan peninggalan-peninggalan bangunan Romawi. Tapi ada sisi jahiliyah, yaitu pembesar Romawi, baik pembesar politik maupun pembesar agama, semua paling senang mengadakan acara gladiator. Kayak nggak ngerti gladiator, kayak nggak pernah nonton film. Nggak apa-apa, film sejarah. Gladiator teh manusia dan manusia, budak diadu sampai ada yang mati salah satunya. Kalau sudah ada yang mati salah satunya, semua yang hadir tepuk tangan, gembira, acara telah sukses. Itu jahiliyah Romawi. Itu jahiliyah Romawi. Pernah ada Kaisar Nero membakar hidup-hidup 600 budak, ditancapkan di kanan kiri jalan. Dia lewat di jalan itu sambil memandang mayat-mayat yang terbakar. Pernah ada budak mencoba pemberontakan, dipimpin oleh Spartacus, gagal dan mereka semua dibunuh. Ini jahiliyah Romawi, padahal punya agama, punya nabi, punya kitab suci, punya hukum, punya undang-undang. Di sebelah timur ada negara besar namanya Persia, sudah punya undang-undang, punya agama Zoroaster, punya kitab suci Avesta Sandinista, punya kitab undang-undang Hammurabi. Peradaban sudah maju, tapi hukum hanya berlaku untuk orang kecil. Kalau orang kecil yang melanggar hukum, dihukum seberat-beratnya, dimasukkan ke drum, dibuang ke jurang, ditusuk pakai tombak. Kalau yang melanggar hukum orang kecil. Kalau yang melanggar hukum orang besar, orang istana, tenang-tenang saja. Persia, ini saya lagi cerita Persia. Cerita mana saya lagi? Cerita mana? Persia. Betul. Itulah jahiliyah Persia. Padahal punya agama, punya kitab suci, punya undang-undang. Di tengah-tengah antara Romawi dan Persia ada bangsa Arab, Jazirah Arabia.
bangsa yang sempurna jahiliyahnya. Kenapa? Tidak punya agama, menyembah batu tanpa ada dasar kitab suci. Kalau Hindu Buddha nyembah batu ada kitab suci, Bhagavad Gita, Rigveda. Tapi kalau orang Arab menyembah batu tanpa ada dasar teologi, mudah perang satu suku dengan yang lain. Pernah ada perang Fijar 40 tahun hanya gara-gara ontanya tamu dicuri. Itu antara yang punya tamu dan yang punya onta dan yang mencuri, perang 40 tahun. Rasulullah ketika itu usia 14 tahun ikut membantu pamannya Abu Talib membawa anak panah. Waktu itu masih umur 14 tahun. Perang Fijar 40 tahun. Kalau punya anak perempuan takut menjadi beban, dikubur hidup-hidup. Sayyidina Umar pernah mengubur anak perempuannya. Anak perempuan paling jadi beban, gak bisa membantu ekonomi kehidupan keluarga. Kalau bapaknya mati, ibunya masih agak beres, diambil oleh anak-anaknya sendiri. Emaman kalau diambil orang lain. Itu jahiliyah itu. Yang paling dibangga-banggakan oleh orang jahiliyah bukan orang pinter, bukan intelektual, bukan sarjana, nggak ada pendidikan, nggak ada madrasah. 3 orang. 1 penyair, penyanyi. Itu sangat dihormati oleh masyarakat jahiliyah Arab. Maka Nabi Muhammad pun dituduh penyanyi. Muhammad tuh ingin terkenal itu, maka dia nyanyi bahasa Arab kan, Quran kan, baik nyanyi katanya. Quran menjawab, wa ma 'allamnahu syi'r wa ma yanbaghilah. Muhammad bukan penyair, bukan penyanyi, dan tidak layak kalau Muhammad jadi penyair. Orang jahiliyah sangat menghormati penyanyi, dan nyanyi itu dilombakan di pasar Ukad ketika menyongsong kedatangan jamaah haji. Oleh karena itu kalau ada sangat-sangat menghormati penyanyi, berarti masih ngaku sendiri. Kalau ngundang Inul Biduan 10 lagu 50 juta berani. Jadi kalau ngundang kiai, bukan saya, kalau saya bukan kiai, kalau ngundang kiai berarti masih jahiliyah. Yang kedua, orang jahiliyah Arab sangat hormat pada kahin, dukun. Kalau dukun paling dihormati. Nabi Muhammad pun dituduh dukun. Yang dibaca oleh Muhammad itu mantra-mantra kedukunan itu. Quran membantah itu, wala biqauli kahin. Muhammad yang dibaca Muhammad bukan mantra-mantra pendukunan. Kalau masih suka datang ke dukun berarti masih ayat itu, ayat. Kalau mau pilkada biasanya begitu. Mau DPR itu dukun laris itu. Kalau minta doa pada kiai, paling-paling bawa rokok jarum coklat. Kalau ke dukun, waduh, minta berapa saja. Yang ketiga, wa yaquluna in hadza illa sihrun mubin. Orang jahiliyah Arab sangat hormat pada tukang santet. Sunda namun santet, Sunda juga. Teluh. Bahkan Nabi Muhammad dituduh suka menyihir orang. Maka orang kalau mendengarkan Quran bisa masuk Islam. Sihirnya Muhammad itu. Quran mengatakan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Yang dibaca Muhammad
bukan dari hawa nafsunya, bukan dari kemauannya, bukan. Tapi yang dibaca Muhammad adalah wahyu dari Allah. Ada yang pernah datang ke tukang santet agar membunuh lawannya, berarti jahiliyah. Ayat tuh. Nggak ada lah, nggak ada. Kalau pernah datang ke tukang santet sekali saja, sholatnya, sodakohnya, baca Qur'annya, puasanya, amal solehnya 40 hari nggak diterima. Kalau sama tukang santet. Kalau seneng nyanyi nggak apa-apa, asal jangan teman-teman. Ya nonton dangdut sampai nggak sholat isya, nggak sholat subuh, itu kebangetan itu. Ya nonton nggak apa-apa lah, 2-3 lagu terus pulang. Belum jahilnya belum banget jahilnya belum. Nabi Muhammad diutus oleh Allah agar membangun masyarakat yang seperti itu. Nabi Muhammad diperintah oleh Allah membangun masyarakat yang seperti tadi itu. Dari sisi peradaban buta huruf, dari sisi agama sesat. Walladzi ba'atsa fil ummiyina rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu lafi dhalalin mubin. Suaranya sudah enggak enak. Dulu waktu muda enak. Sekarang sudah 72 tahun umur saya tuh. Barangkali paling tua di sini. 72 tahun, cucu udah 10. Istri 1. Allah memberikan guidance kepada Rasulullah membangun masyarakat yang ummiyin, buta huruf. Waktu Rasulullah diutus itu yang bisa baca tulis 10 orang. Ka'ab bin Zuhair, Zaid bin Abi Salma, Umayyah bin Abi Salat, Us al-Ayadi, Antar al-Amsi, itu yang bisa baca tulis. Lainnya buta huruf. Dari sisi agama, dhalalim mubin, sangat sesat. Bagaimana caranya Nabi membangun masyarakat seperti itu? Pertama, yatlu alaihim ayat. Langkah pertama dakwah adalah mengajarkan Al-Quran. Langkah pertama mengajarkan Al-Quran. Kalau ada pesantren tidak ngajar Al-Quran, bukan pesantren, namanya kos-kosan namanya. Harus mengajarkan qiraah Quran, qiraah mujawwadah dengan baik, dengan benar. Itu langkah pertama. Begitu Nabi menyampaikan Al-Quran, semua orang Arab heran, tercengang. Muhammad tidak pernah sekolah, gak pernah belajar, gak pernah ngaji, baca tulis gak bisa, tapi menyampaikan kalam yang sangat indah redaksinya, mengandung konten makna yang luar biasa dari sisi ilmu ma'ani. Cara menjelaskan Al-Quran, menjelaskan sesuatu sangat gampang dan jelas dari sisi ilmu bayan, menggunakan redaksi yang indah, ada isti'arah, ada kinayah, ada metaforis, namanya ilmu badi'. Semua orang Arab heran, Muhammad belajar dari mana ini? Baca tulis nggak bisa. Bukan hanya kalamnya, tapi isinya. Muhammad bisa cerita Adam, Hawa di surga, makan buah khuldi, diusir. Dari mana Muhammad teh? Baca nggak bisa, ngaji nggak pernah. Bisa cerita Nuh, datang banjir bandang topan, semua orang tenggelam kecuali 80 orang yang bersama Nuh di naik perahu. Dari mana Muhammad cerita itu? Dari kecil yatim piatu, gembala kambing,
ummi, nggak bisa baca, nggak bisa tulis. Bisa cerita Ibrahim dibakar, nggak mempan. Cerita Nabi Musa, tongkatnya ajaib. Cerita Nabi Isa bisa menyembuhkan orang sakit, menghidupkan orang mati, dan seterusnya lah. Cerita yang luar biasa dalam Al-Quran itu dari bahana Muhammad. Semua orang heran. Hanya saja ada yang pro, ada yang kontra. Yang kontra mengakui kebenaran Muhammad dan Al-Quran, tapi faktor lain. Kalau saya ikut Muhammad teh mencaci maki berhala, sedang saya bisnisnya jual beli berhala, bangkrut ekonomi saya. Muhammad teh ajarannya melarang khomer, warung saya jualan bir topi miring, bangkrut warung saya nanti kalau masuk Islam. Ada yang kayak gitu. Ada lagi yang tidak mau ikut Muhammad karena kelihatan yang ikut Muhammad teh Bilal budak hitam, Zaid bin Harithah budak hitam, Yasir, Ammar bin Yasir, Suhaib Ar-Rumi budak. Kalau Syed Muhammad duduk bersama budak, aduh gengsi. Abdi teh Raden, abdi teh darah biru. Kalau saya ikut ngaji di musola, musolanya tikarnya sobek, baunya petek, toiletnya kosong, gayungnya bolong. Alah ya Allah, kiainya sandalnya lili, sarungnya cap gajah duduk, bajunya koko, 2 bulan belum dicuci, sorbannya cuma 1 pas pembagian waktu Pak Bupati nyalon. Tasnya bukan Ecolak atau DLC atau Samsonet, ada tulisan di pojok Musyawarah Majelis Ulama Kabupaten. Kopiahnya hitam enggak, coklat enggak. Masa saya belajar sama orang kayak gitu, duduk bersama budak? Enggak, saya Raden, enggak mau. Ayan teh kayak itu, ayan teh. Nah, sama dengan jahilnya juga gitu dulu. Ada lagi, kalau saya ikut Muhammad, yang diajar Muhammad itu siksa neraka, api, dibakar api, mungkar nakir, mengerikan. Lebih baik saya nggak dengar daripada dengar azab siksaan. Itu sikapnya orang yang tidak menerima Al-Quran. Dalam hatinya percaya, tapi kalau ikut Muhammad merasa dirugikan. Baik si ekonomi, pemartabat gengsinya, atau profesi pekerjaannya. Tapi yang menerima juga banyak. Umar bin Khattab 2 minggu baru keluar dari Mekah, meninggalkan kota Mekah, berburu. Pulang masuk kota Mekah mendengar adiknya Fatimah bintil Khattab dan suaminya Sa'id bin Zaid bin Amr masuk Islam. Marah Umar. Apa-apa adik saya nih, saya tempelengin nih. Datang ke rumahnya. Di pintu rumah adiknya mendengar suara adiknya lagi baca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Taha ma anzalna 'alaikal Qur'ana litashqa illa tadhkiratan liman yakhsha tanzilan mimman khalaqal arda was samawatil ula ar-rahmanu 'alal 'arsy istawa, dan seterusnya lah. Toha, wahai Muhammad, ma anzalna 'alaikal Qur'an tashqa, tidak sekali-kali aku turunkan Al-Quran kepadamu agar kamu cilaka, tidak. Illa tadhkiratan liman yakhsha, Al-Quran dinulis sebagai tadhkirah, peringatan bagi siapa yang mau diingatkan. Diturunkan dari Tuhan yang menciptakan bumi dan langit, dialah Ar-Rahman. Itu Umar mendengar ayat itu, yang tadi mau nempelengin adiknya lemes. Bahasa Jawanya lumpur apa? Terduduk tuh apa namanya? Sundana. Terduduk.
lumpruk di depan pintu. Akhirnya dia ketok pintu masuk, ikut membaca yang dibaca oleh Fatimah tersebut. Selesai baca, Aina Muhammad al-an. Di mana Muhammad sekarang? Di sana, di Jiyad, di rumahnya Arqam bin Abil Arqam. Umar lari ke sana, ketok pintu. Rasulullah sedang bersama sahabat-sahabatnya. Buka pintu, Umar langsung menyatakan masuk Islam. Kata Rasulullah, ini doa saya, Allahumma qawwil Islam bi ahadi Umarain. Kuatkanlah Islam ya Allah dengan salah satu Umar. Kalau enggak Umar bin Khattab, Amr bin Hisham, Abu Jahal. Hidayah turun pada Umar bin Khattab. Setelah itu Umar berkata begini, ya Rasulullah, ya ashabi, Rasulullah dan para rekan-rekan semuanya, mulai besok baca Quran jangan di sini, sholat jangan di sini, di Masjidil Haram. Jangan takut, ada saya. Barang siapa yang ingin istrinya jadi janda, barang siapa yang anak yang jadi yatim, lawan saya. Perjuangan harus ada seperti itu. Jangan takut, terus berjuang. Ada saya. Ada kayak gitu? Ada nggak? Ada kayak gitu? Yang ngomong kayak gitu ada nggak? Jangan takut, ada saya. Harus ada kayak gitu. Sayyidina Umar dulu begitu. Negara juga harus ada TNI yang kuat. TNI yang akan siap menyelamatkan eksistensi bangsa ini. Ada kami TNI. Siapa yang akan mengganggu negara, kami di depan. Gitu loh. Begitu. Harus ada yang seperti itu. Itulah cerita tentang masuknya Sayyidina Umar. Hampir mirip seperti masuk Islamnya Prabu Siliwangi yang pamanah rasa, yang mendengar ada agama Islam disebarkan oleh Syekh Kuro, namanya Hasanuddin dari Cina itu, di Kerawang. Prabu Siliwangi kesana mau saya bunuh itu. Sampai di sana ada muridnya baca Quran namanya Subang Larang. Dilihat kutilang, kuning, tinggi, langsing. Itu carinya sulit tuh, nggak gampang carinya tuh. Kalau sebaliknya gampang, banyak hitam, gembrot, gemuk, pendek, bulat, itu gampang itu sih. Ini yang cari yang kutilang, kuning, tinggi, langsing agak sulit. Itu Prabu Siliwangi langsung klepek-klepek. Ringkas kita masuk Islam, ringkas cerita lah. Tapi Islamnya konon kurang semangat. Yang semangat tadi putra-putranya Prabu Kian Santang Syekh Rahmatullah atau Kanjeng Sunan Rahmat Suci, dan Syekh Somadullah Kiku Cirebon yang sakti itu, bisa menghilang, bisa berupa besar, rupanya besar, kelihatan besar, paham bahasa binatang. Orang Cirebon itu, hati-hati sama orang Cirebon. Dan yang perempuan siapa namanya? Syarifah Mudaim. Siapa namanya? Rasantang ya? Yang nanti dinikah oleh ahli bait dari India, bukan dari Yaman. Habib yang datang dari India, bukan dari Yaman, bukan. Namanya Al-Khon, Azmat Al-Khon. Punya putra Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati. Jadi adanya Sunan Gunung Jati berkat pernikahan antara Prabu Siliwangi dengan Subang Larang, karena Subang Larang kutilang. Coba kalau nggak kutilang, jadi itu membunuh Syakura itu Raja Siliwangi. Jadi cantik tapi penting, penting. Langsing penting. Ya, itu langkah pertama. Al-Quran ketika zaman Nabi Muhammad tidak ditulis. Ada beberapa sahabat yang bisa nulis tapi nggak sempurna. Tapi semua sahabat hafal Quran, hafal semuanya. Karena banyak buta huruf, mengandalkan hafalan. Nabi telah wafat, Abu Bakar
berpikir Quran harus ditulis. Umat Islam semakin banyak, semakin luas wilayah Islam. Waktu itu Sayyidina Umar ragu-ragu waktu itu. Membentuk tim penulis Al-Quran 10 orang, dipimpin oleh sahabat Zaid bin Thabit, anggotanya Ubay bin Ka'ab, Ibnu Mas'ud, Sayyidina Ali, Muawiyah. Quran ditulis, disebarkan ke kota-kota Basrah, Kufah, Baghdad, Damaskus, Kairo. Lama-lama baca Qurannya beda-beda, bertentangan satu kota dengan yang lain. Maka ketika zaman Sayyidina Utsman, Quran dikumpulkan, mushaf dikumpulkan di kota-kota, ditulis ulang, yang lain dibakar. Maka sampai sekarang yang ada ini namanya mushaf Utsmani, mushaf yang ditulis resmi oleh Khalifah Utsman. Yang lain bakar semuanya. Tidak ada sahabat punya tulisan Quran lengkap 30 juz, nggak ada. Ada yang punya tulisan surat Kahfi, ada yang punya tulisan surat Yasin, ada yang punya tulisan surat Baqarah, tapi hafal semua. Tulisan dulu, tulisan, nggak ada yang sempurna. Tidak ada satu sahabat pun yang punya tulisan Quran yang sempurna. Ketika zaman Sayyidina Utsman, diresmikan tulisan Quran 30 juz, dibagi-bagi ke kota-kota Islam sampai sekarang. Tapi tulisan Quran zaman Sayyidina Utsman itu Abdi punya. Ada fotokopinya di rumah ada. Tidak bisa dibaca. Tulisannya nggak ada bedanya. Ba, ta, sa, nun, ya, titik, jim, ha, kho sama, dal, dal sama, ro, zai sama, sin, shin sama. Maka umat Islam, tapi orang Arab hafal, gak perlu tulisan gak apa-apa. Kayak saya hafal Fatihah, gak butuh tulisan saya. Tapi setelah Islam tersebar luas, tulisan Arab harus disempurnakan. Maka pertama kali orang yang bikin titik wad'un nuqat al huruf namanya Syekh Abul Aswad Ad-Du'ali, tahun 59 Hijriah, bukan orang Yaman. Beliau wafat tahun 61 Hijriah. Udah mulai jelas ada bedanya. Ba titik 1 di bawah, ta 2 di atas, ta 3, jim di tengah, ha non titik, kho di atas. Masih kesulitan juga walaupun ada titik. Maka ada seorang imam namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, orang Afghanistan, Farhad, menggagas harokat fathah, dhammah, kasroh, fathaten, dhammaten, kasroten, tasdid, sukun. Itu yang gagas namanya Imam Khalil bin Ahmad Al-Farahidi, wafat tahun 175 Hijriah, orang Afghanistan, Farhad. Sudah ada titik, sudah ada harokat. Orang Sunda baca Qur'annya masih gak bisa fa, pa, ya enggak. Sulit untuk fa itu. Orang Banyumas, Kebumen, Purbalingga, Purwokerto, inna Allah wasingun ngalim. Kalau nyebut nama saya kayak sangit ngakil, Al-Jannah Jamangah. Maka ada ulama menggagas sebuah ilmu, namanya ilmu tajwid tilawatil Quran. Ilmu tajwid baru ada terdengar terminologi idhar, idgham, ikhfa, iqlab, qalqalah, mad lazim, mad tabi'i, mad jaiz, dan seterusnya. Huruf halak, huruf mad. Ulama yang bikin itu namanya Syekh atau Imam Abu Ubaid Qasim bin Salam, wafat tahun 224 Hijriah. Jadi ilmu itu bid'ah.
Nabi nggak bikin ilmu. Nabi nggak ngerti syakal fathah dhamma kasr, nggak ngerti. Nabi nggak ngerti idhar idgham ikhfa, nggak ngerti. Bid'ah ilmu itu. Ente mau baca Qur'annya benar, ayo ambil bid'ah ilmu tajwid. Kalau nggak mau bid'ah, baca Qur'annya salah semuanya. Ayo pilih mana? Pilih yang bid'ah. Nggak apa-apa. Bid'ahnya ngaji, belajar ilmu itu bid'ah. Nabi nggak ngajar ilmu, nggak. Hanya menyampaikan wahyu Quran saja. Paham tidak? Jadi betapa besarnya jasa para ulama ini. Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyina id ja'at walam tadumi raddat balaghatuha da'wa mu'aridiha raddal ghayuri yadal jani'anil hurami fala tu'addu wa la tuhsa ajaibuha wa la tusamu 'alal ikhtari bis-sa'ami qarrat biha 'ainu qariha faqultu lahu laqad dhafirta bihablillahi fa'tasimi in tatluha khifatan min harri nari ladha atfa'ta nara ladha min wardiya syabimi. Apa ente? Kiai Ustadz Roy Surya NU harus hafal Barzanji Debak Burda. Ini Burda ini. Kalau nggak hafal jangan jadi Roy Surya, mundur. Masjid di mimbar jangan dikasih buku khutbah. Kalau ayat kiai khutbah masih baca, nggak usah dipakai lagi. Yang khutbahnya baca teh SAG, sarjana alam. Kalau kiai keluaran Cipasung, Jombang, khutbah Jumat hafal, khutbah nikah hafal, gerhana hafal, Barzanji Debak hafal, Burda hafal, siap? Kenapa? Karena Barzanji Debak Burda manaqib tahlil talqin milik kita orang NU. Kalau bukan kita ngapal, apa Salafi Wahabi suruh ngapal? Kita harus hafal. Paham tak? Ayatu haqqin minar rahmani muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami. Quran itu unik. Kalau dari sisi mushafnya, seumpamanya mushaf ya. Ini hadis baru ini, muhdatsah. Dicetak di Surabaya, di Jakarta, di Madinah, tahun sekian, baru kan? Yang nyetak manusia, tintanya baru, kertasnya baru. Tapi kalau dilihat dari sisi bahwa Quran ada sifatul kalam, sifatnya Allah yang qadim, maka Quran qadimah. Paham tak? Ayatu haqqin minar rahman muhdatsatun qadimatun sifatul mausufi bil qidami damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin. Mujizatnya Nabi Musa hebat, tongkat ajaib, tapi sudah nggak ada. Mujizatnya Nabi Ibrahim dibakar, nggak apa-apa, sudah nggak ada, nggak bisa dilihat. Mujizat Nabi Isa bisa menghidup orang mati, menyembuhkan orang sakit lumpuh, orang buta, sudah nggak ada. Tapi mujizatnya Rasulullah SAW, Al-Quran sampai ayeuna masih ada. Ila yaumil damat ladaina fafaqat kulla mu'jizatin minan nabiyyin irja'at walam tadumi. Fala tusama ithar bisami. Baca Quran tidak bosan. Lagi susah baca Quran, cocok enggak? Lagi gembira baca Quran, cocok enggak? Allah. Lagi menang baca Quran tasyakuran, lagi kalah innalillah baca Quran, cocok enggak? Ya Allah. Intatlu khifatan harida nari radha atfa tanarada. Kalau ente membaca Al-Quran
karena takut neraka, maka ente baca Quran itu sedang memadamkan api neraka. Intatluha khifatan min hari nari ladha atfatana ladha ilal syabimi. Oleh karena itu ayo kita rajin baca Al-Qur'an. Bangun tidur sebelum mulutnya dipakai untuk ngejak ngomong sama makhluk, ayo kita ngejak ngomong dulu sama Allah, walaupun satu halaman. Setelah itu baru ngejak ngomong sama orang. Nah, itu yang pertama. Langkah kedua, Nabi setelah menyampaikan Al-Quran, wa yuzakkihim, ini penting ini, membentuk karakter bangsa Arab yang jahiliyah, ya Allah, dan sukses dan berhasil. Manusia teh punya dua hawa nafsu. Berapa? Satu nafsu ghadabiyah, dua nafsu syahwatiyah. Nafsu ghadabiyah, saya harus jadi bupati, saya harus jadi DPR, saya harus jadi presiden. Nafsu apa? Ghadabiyah. Saya harus jadi komandan, pemimpin, direktur, imam. Namanya nafsu ghadabiyah. Tapi nafsu ghadabiyah ini, kalau niatnya bagus, caranya benar, tujuannya bagus, saya harus jadi bupati. Kalau bupati akan saya bangun jalan-jalan aspal, irigasi air beres, kemiskinan saya hilangkan. Bagus itu niatnya, bagus itu. Tujuannya ibtigha amardha, maka nafsu ghadabiyahnya ganti namanya. Apa namanya? Himmah. Apa? Yang keras apa? Himmah. Saya harus jadi DPR, harus jadi DPR. Kalau niatnya baik, tujuannya baik, namanya himmah. Tapi kalau niatnya jelek, namanya hawa nafsu ghadabiyah. Paham teh? Orang yang paling himmahnya besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Muhammadun qaimun lillahi dhu himami, Muhammadun sadiqul aqwali wal kalimi, Muhammadun thabitul mitsaqi hafidhuhu, Muhammadun tayyibul akhlaqi wasyiyami. Nabi Muhammad orang yang paling besar himmahnya. Saya tidak mau kalah, Islam harus menang. Pernah dinasihati oleh pamannya Abu Thalib, Muhammad berhenti dulu dakwahnya, kamu itu akan dibunuh oleh Abu Jahal dan teman-temannya. Berhenti dulu deh, saya khawatir. Apa jawabnya Muhammad? Kalau anjing gimana? Kalau anjing berhenti dulu berjuangnya di NU, di pesantren, akan dibunuh maneh teh. Ayo kumakir gak? Langsung berhenti langsung. Nabi jawabnya, wallahi law wada'u syamsa fi yamini wal qamara fi yasari ala an atruka hadzal amr ma taraktu hatta ahlika. Demi Allah, seandainya orang Quraisy meletakkan matahari tangan kananku, bulan tangan kiriku, agar saya berhenti dakwah, tidak akan berhenti sampai saya mati. Gitu ente anjen, gitu ente, begitu ente. Kelihatannya penakut kelihatannya. Itu himmah namanya. Himmah namanya. Ghadabiyah menjadi himmah kalau tujuannya baik dan lillahi ta'ala ibtigha mardatillah. Para sahabat himmahnya besar, Wali 9, Wali Songo himmahnya besar, Hasyim Asy'ari NU harus besar, bukan dengan uang, bukan dengan senjata. Bung Karno Indonesia harus merdeka, himmahnya besar, nggak pakai duit, nggak pakai nuklir, lawan penjajah Belanda Jepang. Berhasil nggak? Dengan apa itu? Himmah. Bukan dengan uang, bukan dengan satu-satunya maksudnya, bukan hanya dengan uang, bukan hanya dengan senjata kekuatan, tapi dengan himmah. Oleh karena itu kita semua harus himmahnya besar.
Menteri Keuangan Prancis sekarang perempuan namanya Maria, lahir di Maroko, gembala kambing waktu kecil, orang miskin tuh, sekarang jadi Menteri Keuangan Prancis. Himah itu namanya. Perdana Menteri Belanda pensiun sudah, mantan Perdana Menteri Belanda Rudmak, 2 periode 14 tahun, tadinya buruh pabrik, jadi Perdana Menteri 2 periode itu 14 tahun. Himmah itu namanya. Maka kita himmahnya harus besar. Wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Kamu jangan kalah, kamu jangan di bawah. Antumul a'laun, kamu di atas menang. In kuntum mu'minin, kalau benar-benar kamu orang beriman. Maka menang itu wajib, kalah itu dosa. Menang itu, kalah. Ayo bunyi bareng ayo. Saya harus menang. Ayo. Awas kalau kalah, awas. Quran yang perintah, bukan saya, Quran. Wala tahinu wala tahzanu. Kamu jangan kalah. Antul alaun, harus di atas. Komandan, pemimpin, ketua, direktur, mandor, imam. Paham teh? Yang kedua, nafsu syahwatiyah. Saya harus jadi konglomerat. Oh, jadi naga ke-10. Masa naga 9 terus? Harus jadi konglomerat. Harus kaya. Rumah banyak, perusahaan banyak, mobil banyak, duit banyak. Apalagi banyak, apalagi? Apa? Istri. Semua para wali, para nabi, istrinya banyak, Bu. Nggak ada istri satu, nggak ada. Setuju nggak? Setuju nggak? Wah. Sunan Gunung Jati ayah istri dari Cina, namanya Ontin. Kalau istri pertama putrinya Raden Fatah, Raja Demak, namanya Atikah, istri pertama. Tapi lainnya banyak masih, ada dari Cina juga Ontin. Semua para nabi istrinya banyak, para sahabat istrinya banyak semua. Nggak ada yang satu, nggak ada. Ya terserah. Saya harus kaya, namanya nafsu syahwatiyah. Tapi kalau nafsu syahwatiyah diarahkan dengan niat yang baik, tujuan yang baik, caranya yang benar. Kalau saya jadi orang kaya, musola yang miring-miring saya bangun semuanya. Ustadz kiai yang gak ada honornya ngimami musola saya honori semua. Anak-anak yang gak mampu sekolah saya sekolahkan semua. Bagus deh niat gitu, bagus nggak? Maka nafsu syahwatnya ganti namanya. Namanya azimah. Apa? Kalau tadi, sekarang ala qadri ahlil azmi ta'til azaimu wa ta'ti ala qadril kiramil makarimu fatakburu fi aini sogiri sigaruha wa tasgaru fi ainil azimil azaimu. Dengan azimah kita bisa meraih kemuliaan. Saya harus kaya. Sayyidina Utsman, sahabat yang pasti masuk surga, ada 10 orang. Yang dikasih tahu pasti masuk surga ada 10 orang. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, Sa'ad, Sa'id, Talha, Zubair, Abdul bin Auf, Amir bin Jarrah. Sayyidina Utsman kaya, pernah sedekah gandum gak dihitung berapa karung, yang jelas diangkut dengan 700 onta. Kaya teteh, kaya dan loman. Ayo, anjen pernah sedekah berapa ratus? 700 naon. Sayyidina Utsman sedekah gandum diangkut dengan 700 onta. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani, dengar nama itu, dengar?
salah satu wali kutub ada 4, Syekh Abdul Qadir Jilani, Abil Hasyadzili, Hasan Rifai, Said Ahmad Badawi, wali kutub 4. Nomor 1 Syekh Abdul Qadir Jilani. Saya baru dari sana 2 bulan yang lalu di Baghdad. Orang Baghdad suatu hari ziarah kuburannya Imam Syafi'i di Mesir. Berangkat ke Mesir. Setelah ziarah, melihat masyarakat sekitar kuburan Imam Syafi'i di desa Fustot, Kairo, melarat-melarat, gak punya rumah. Syekh Abdul Qadir Jilani segera beli tanah 10 hektar, diwakafkan untuk masyarakat sekitar kuburannya Imam Syafi'i. Sampai ayeuna, sampai sekarang, rusun gerbang ada tulisannya Auqaf Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, Syekh Abdul Qadir Jilani teh wali kaya loman. Anjen wali bukan, kaya tidak, loman tidak, dosa semua 3 itu, dosa 3-nya tuh, tiga dosa. Soleh tidak, kaya tidak, dermawan enggak. Ya Allah, ya kalau enggak alim biar kaya lah, enggak apa-apa, dan dermawan. Paham tuh? Said Muhammad bin Alwi Al-Malik Al-Hasni di Mekah, baru wafat tahun 2006. Waktu saya di sana, santrinya 700, ditanggung makan minum kebutuhan, sakit diobatin, pulang kasih tiket. Syekh Abil Hasan Asyadzili, wali kutub kedua, beliau gurunya namanya Abdus Salam bin Masyish. Abdul Masyish gurunya namanya Abu Madjan Al-Ghauth. Tiap hari pakaiannya ganti, keren. Rumahnya besar, pembantunya 16, kendaraannya kereta ditarik 2 kuda, Alphard lah, BMW, bukan Luxio, bukan Grand Mark, bukan. Jasnya dibikin dari Waldorf Mill, semeter 13 juta. Sepatunya Hermes 25 juta. Kacamata Cartier 45 juta. Pulpanya Montblanc 12 juta. Minyak wanginya Jo Malone, Bulgari, apalagi Louis Vuitton 7 juta. Minyak wangi bukan, misik, ya Allah. Sandalnya Lili, ya Allah. Tiap hari ganti. Muridnya 6.000, pengikutnya 6.000, ditanggung semuanya, makan minumnya, kebutuhan makan minumnya. Ada yang tanya, Syekh, Anda ini kan wali, oh keren penampilannya, ya terus gimana? Tuh kiai-kiai yang lain kok nyemprul. Jawabnya, nak, libasi yakul, pakaianku bisa ngomong, pakaian itu bisa ngomong. Ngomongnya gimana? Ayuhan nas anagoni fala tarhamuni. Wahai masyarakat, saya kiai kaya, gak usah kamu amplopin. Gitu artinya. Kalau pakaiannya keren, kalau pakaiannya kemproh, itu artinya pakaiannya ngomong ayuhan nas ana fakir farhamuni. Mulai sekarang harus keren. Jasnya harus lebih mahal daripada jasnya bupati. Siap? Sepatunya lebih mahal dari sepatunya Pak Kapolres. Itu kiai, gak percaya diri. Kalau dalam kitab Fathul Mu'in, faslun fil jihadi wa huwa fardu kifayatin marratan fi kulli am wa anwahu arba'atun itsbatu wujudillah wa iqamatu syariatillah wal qital fi sabilillah wa daf'u dhari ma'sumin musliman kana aw ghair muslim bil am wal iksa wal iskan wa tamrid ujur tamrin. Kewajiban kita semua adalah membangun masyarakat yang baik-baik, melindungi masyarakat yang baik-baik, bukan pelaku kejahatan, bukan pelaku kriminal, dengan cukup pangan, cukup sandang, cukup tempat tinggal, dan kesehatan. Fathul Mu'in karena Syekh Zainuddin Al-Malebari dari Malebar, Karela, Provinsi Karela, India Barat.
wa daf'u darari ma'sumin musliman kana aw ghaira muslim. Penduduk muslim dan non muslim, asalkan maksum, orang baik-baik, bukan penjahat, harus cukup pangan. Kalau ada satu mati karena tidak makan, dosa semua. Dosa semua. Nomor satu yang dosa bupati, nomor dua DPRD, nomor tiga Kapolres, nomor 15 ketua NU. Wal iksai dan pakaian, harus punya pakaian yang cukup. Sholat harus suci, berarti pakaian tidak mungkin satu. Tidak mungkin satu. Ke pasar, ke WC, ke kuburan, terus ke sholat gitu, pakaiannya nggak ganti. Lebih dari kuburan, dari kecomberan, nggak ganti sholat, nggak sah, jelas. Maka orang Islam harus punya pakaian sarung minimal 7, baju 7. Syukur-syukur mereknya Christian Dior, Pierre Cardin, Gaila Ross, 7 juta itu baju itu. Sepatu sandal 7, kaos dalam, celana dalam, kopiah. Rasulullah melarang orang yang habis makan bawang merah berjamaah di masjid. Yang habis makan bawang gak usah sholat di masjid. Untung Rasulullah nggak tahu pete. Kalau tahu pete, pete contohnya tuh. Itu apa artinya? Artinya orang Islam ketika masuk masjid harus menjaga keharuman masjid. Masa toiletnya masjid, kalau toiletnya pom bensin, dilihat pom bensin toiletnya bersih. Saya kalau mampir tengah jalan mau pipis, kalau di musola masjid pasti kotor. Di pom bensin bersih. Ya Allah. Tuh rumah harus bersih, harus sehat. Wal iskan, dan tempat tinggal, wal iksa dan pakaian, watamari dan kesehatan, watamari dan biaya pengobatan. Itu salah satu jihad fi sabilillah. Paham tak? Jadi azimah itu perlu. Ayo kita bunyi bareng. Saya harus kaya. Ayo. Kaya itu ya, bukan tiru di wajib Jawa. Kaya itu wajib, jamin itu. Kaya itu melarat, dosa. Kaya melarat, awas kalau masih melarat, dosa terus. Yang ketiga, harus pinter. Semua tahu, dalilnya tahu semua ini. Talabul ilmi, waduh tahu semua dalilnya itu. Faridotun, pinter itu wajib, faridoh, fardu. Pinter itu, Masya Allah. Dosa, bodoh dosa. Imam Ghazali dalam kitab Ihya bab pertama menjelaskan babul ilm. Ilmu ada dua, ada ilmu mamduh dan ilmu madmum. Ilmu yang terpuji dan tercela. Yang tercela ilmu sihir, santet dan seterusnya lah. Ilmu yang terpuji ada dua. Ada yang wajib fardu ain, ada yang fardu kifayah. Fardu ain yang berkaitan ibadah, rukun sholat, syarat sholat, rukun wudhu, syaratnya ada sunnah, bab jinabat, bab haid, bab pokoknya berkaitan ibadah, fardu ain. Yang fardu kifayah ada dua. Fardu kifayah bid-daruri, sekarang harus ada. Kalau tidak ada dosa semua. Ada dua ilmu fardu kifayah, ilmu tib wal hisab, kesehatan dan matematik. Harus ada dokter dan harus ada ahli IT, komputer. Kalau nggak ada, dosa semua. Karena ilmu fardu kifayah bid-daruri. Yang lain itu fardu kifayah bit-tarohi, kapan-kapan nggak apa-apa.
teknik sipil, teknik nuklir, kapan-kapan nggak apa-apa. Tapi kalau sekarang harus ada ilmu tib wal hisab. Eta teh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Pesantren sebenarnya sudah luar biasa. Santri harus maju, santri harus siap menjawab tantangan zaman. Harus ada ajaran yang mencerdaskan anak santri. Ilmu mantik harus ada itu, supaya cair otaknya. Kias ada 9. Aulawi, burhani, mantiki, jadali, istiqra'i, tamthili, khitabi, syi'ri, ikna'i, kata Imam Syafi'i. Kias burhani harus pakai mantek. Sabu-sabu, narkoba, hal apa haram? Jawab, hal apa haram? Berani-berani mengharamkan di Quran aja? Oh, berani-berani anjir mengharamkan narkoba. Apa di Quran aja? Di hadis ayat? Harus pakai kias, analogi. Namanya kias burhani, kias fakta. Kalau mau jelas begini. Ini misalkan sabu-sabu, misalkan narkoba ini. Hadza muskirun, ini barang memabokkan, namanya muqaddimah sughra, premis minor. Wa kullu muskir khamrun, setiap yang memabokkan masuk golongan khamr, namanya muqaddimah kubra, premis major. Wa kullu khamrin haram, setiap khamr itu haram, namanya qaul syarih, legal statement. Fahadha haram, maka ini barang haram. Natijah sadiqah, positive conclusion. Ini pesan harus diajarkan nih. Jadi kita mampu menjawab pertanyaan apa saja dengan kias. Munas alim ulama NU menjawab pertanyaan 15 pertanyaan 3 hari selesai. Kalau bukan kayak NU 2 tahun belum selesai. Karena punya perangkat namanya ilmu mantik usul fiqh. Kias aulawi, nempeleng ayah ibu menang tuh. Quran nggak melarang tuh, nggak melarang. Wala taqul lahuma uffi wala tanharhuma. Kamu jangan ngomong kasar, kamu jangan bentak-bentak ayah ibu. Kalau gitu kita masuk ke rumahnya orang tua, gak usah ngomong, tempelengnya aja. Menang teh. Kenapa enggak? Kenapa? Pakai kias aulawi. Kalau bentak saja haram, maka fabil aula ad-darb. Lebih-lebih memukul. Wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Jangan mendekati zina. Jangan apa? Yang dilarang orang itu mendekati zinanya. Mendekati haram, zinanya fabil aula komodei zinanya. Namanya kias aulawi. Ini harus diajarkan di pesantren. Dengan adanya metode ijma dan kias, lahirlah ilmu fikih. Ilmu fikih teh hasil dari metode namanya ijma dan ijma akalnya ulama kolektif, kias akalnya ulama individual. Fikih dari yang kecil Sapinah sampai majmu' 24 jilid, 40 jilid mahalli, hasil adanya, produk adanya metode namanya ijma dan kias. Tanpa ijma kias gak ada ilmu fikih. Kalau kayak Quran hadis saja. Paham teh? Santai harus diajarkan seperti ini. Dah, kalau cerita ilmu ya banyak, panjang 2 tahun nggak selesai nih. Dah, selesai wa yu'allim wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab. Al-Quran mendorong kita agar berilmu. Tidak ada agama apapun, kitab suci apapun yang menghargai kecerdasan rasio otak lebih Al-Quran. Luar biasa. Manusia punya potensi, kekuatan, power, the intelligence power, the power of intelligence.
al-quwwatun nathiqah, kecerdasan. Quran selalu mengatakan afala ta'qilun, afala tafqahun, afala tafakkarun, afala ta'lamun. Apa kamu gak berpikir? Apa kamu dungu? Apa kamu bodoh? Coba. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqqu min rabbik fayu'minu bihi fatukhbita lahu qulubuhum wa innallaha lahadil ladzina amanu ila siratim mustaqim. Hanya orang berilmu yang bisa benar. Waliya'lamal ladzina utul ilma annahul haqq. Kalau mau benar harus berilmu. Benar apa saja? Membangun, bertani, berternak, beragama. Kalau mau benar harus dengan ilmu. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Kamu jangan masuk ke wilayah yang kamu gak paham. Saya gak boleh bicara komputer, mesin. Bapak punya mobil rusak, daur rumah saya tambah rusak nanti. Bisa buka nggak bisa masang. Tapi kalau ilmu agama ya barangkali lah, barangkali saya bisa. Ilmu agama, Quran mendorong kita agar profesional. Wala taqfu ma laisa laka bi'ilm. Innas sam'a wal basar fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Ya Allah, Quran sangat menghormati kecerdasan, the power of intelligence. Oleh karena itu, ayo anak kita harus pintar semuanya. Karena pintar itu wajib, bodoh itu dosa. Terakhir, kalau udah pintar apa? Satu lagi Rasulullah membangun bangsa Arab. Wal hikmah. Quran mengajari kita agar kita menjadi masyarakat yang penuh wisdom. Berhati padang, berhati terang, berhati bersih. Ya Allah. Dalam tubuh manusia ada namanya intuisi. Ya, jadi kekuatan itu ada insting paling rendah. Karena binatang gak punya insting. Macan atau monyet punya insting. 2, feeling. Tapi kalau feeling masih kecampur hawa nafsu, kemauan. 3, firasat. Yang keempat, intuisi, hadas, kasyaf, melihat yang gaib dengan terbukanya hijab antara yang fisika dan metafisik. Pasti benar, gak pernah salah. Paham te? Ya, Al-Quran mendorong kita agar kita berhati bersih sehingga mendapatkan nurun mubashir yakdhifullah ala qalbi man yasha, direct illumination, cahaya langsung dari Allah kepada hatinya siapa yang ia kehendaki. Contohnya Gus Dur, dah gampang, jangan jauh-jauh contohnya. Baru dioperasi, syaratnya di rumah sakit, kita orang 5 pelan-pelan, Gus Dur lagi istirahat. Saya, Pak Muhammad Iskandar, Pak Saifullah Yusuf, Ketua Golkar Jawa Tengah Haji Wisnu, dan ada Menteri Koperasi Cakrawardaya zaman Orde Baru. Kita pelan-pelan ngomong. Tiba-tiba Gus Dur ngomong gini, mengko aku bakal jadi presiden. Nanti saya akan jadi presiden. Kita orang 5 ini kaget, ini Gus Dur udah konslet ini. Dari siapa itu? Bisikan dari mana itu? Bukan dari kiai, bukan dari ustadz. Nurun mubashir yakdhifullah qalbi man yasha. Pagi-pagi jogging, mampir ke rumah saya, sudah 7:30, minta air putih, minta roti tawar, AC saya buka, tidur ngorok malah 20 menit. Bangun, Kang Said mengkonek sampean wis umur 56, kalau ente sudah usia 56 jadi ketua umum PBNU. Betul, saya jadi ketua umum PBNU di Muktamar Makassar, usia saya 56. Kata siapa Gus Dur begitu? Seminar di Gedung Pustaka Nasional, temanya mengenang Jenderal Simatupang. Narasumbernya 4, 2 Katolik,
Romo Mujitrisno dan Yakub Utama, dua muslim, Pak Rudini, Jenderal Rudini dan Gus Dur. Gus Dur nggak mau naik ke atas dulu, di bawah, yang tiga di atas, tidur, kemeringat, berkeringat. Selesai orang tiga, Gus Dur dipersilahkan, saya bangunkan, tidur betul, bukan tiduran betul. Saya bangunkan, Gus, panjenengan Gus. Naik bicara, omongannya orang tiga dikomentari semua. Dari mana itu? Namanya nurun mubashir yakdibullah ala qalbi man yasha. Bagaimana cara menuju ke sana? Wah, ya, ini 2 tahun kalau saya diterangkan ini. Mari kita pelihara hati kita. Pertama, kita tanamkan rasa cinta pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarin orang mengatakan bid'ah, kita tetap melaksanakan puji-pujian, memuji Rasulullah, mengharapkan nur tadi melalui nur Muhammad, dari nur Allah mubashir melalui nur Muhammad, nur universal, kemudian ya sedikit-sedikit masuk ke dalam hati kita. Siap? Maka Barzanji, Deba, Burdah, pengurus NU harus hafal, Wa amma taifad'u thaqifan falam yuksinu bil ijabati kirah wa urabi sufaha wal abida fasabbu bi alsinatim badiyah wa ramauhu bil hijarati hatta khudibat bid dima'in ala thumma ada ila makkah hazina فسأله ملك الجبال في الهاكل ذوي العصبية فقال إني أرجو أن يخرج الله من أصلابهم من يتولاه عطر اللهم قبره الكريم. Itu adalah sarawatuna al-hadariyah, kapital kita, culture capital. Orang lain nggak punya, orang NU punya. Jaga ini, harus dihafal. Kalau nggak hafal, siapa akan menghafal? Burdah harus hafal. Suatu ketika ada seorang namanya Syekh Abu Sa'id Muhammad Al-Busiri. Siapa? Orang Iskandariyah, murid dari para Syekh Abdul Abbas Al-Mursi. Abdul Abbas murid Syekh Abil Hasan Asyadili. Beliau sakit stroke 1 bulan, nggak bisa bangun. Suatu malam jumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu sering jumpa Rasulullah mimpi? Sering? Gak pernah. Kalau jumpa pocong, ya Rasulullah, saya sakit, gak bisa jalan, gak bisa bangun sudah 1 bulan. Saya nazar ingin menggubah syair qasidah memuji-muji engkau. Ya silakan, kata Rasulullah. Seminggu ngimpi lagi. Sudah selesai Rasulullah, saya karang. Coba baca, saya ingin dengar. Dibaca, Rasul tersenyum. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa radiya anhu, senang dipuji, mendengar pujian senang walaupun nggak minta. Wa masahaja sadahu, ngusap-ngusap badannya, fata'affa fauran, besoknya sembuh, bisa jalan, bisa berdiri lagi. Percaya ente? Percaya silahkan, enggak apa-apa. Saya percaya kalau saya. Amin tadakuri jironim bidhi salami mazatadam anjaro min muklatim bidami am habbatir rihu min tilqai kadhimatin wa aumadul barku fi dhalma'i min idami fama li aynaka in qul takfu fahamata wa ma li qalbika in qul tastafik yahimi ayah sabu sabbu annal hubba munkatimu ma baina munsajimin min huwa muttarimi laulal hawa lam turik dam'an ala talali wala arik talidid ribani wal ala. Wah, ini saya baca sampai maghrib nanti. Amin tadakuri jiran bidhi salami, kenapa engkau selalu menangis tiada henti-hentinya sampai air matamu bercampur darah?
Air matamu bercampur darah. Apa karena engkau sedang rindu, kangen, mabuk cinta pada perempuan yang ada di dusun di Salam? Atau karena engkau sedang teringat suatu hari panas, terik matahari, angin bertiup kencang di desa Kadimah? Atau engkau sedang teringat suatu malam gelap gulita di desa Idom? Kenapa kamu kurus kering, gak mau makan, gak mau tidur? Pasti kamu lagi mabok cinta. Pasti lagi? Jawabnya, na'am saro taifuman ahwafa arraqani wal hubbu ya'taridul ladzati bil alami ya laimi fil hawal udri ma'dziratan minni ilaika walau ansofta lam talumi. Naam, memang benar, saya lagi mabuk cinta, rindu, kangen yang luar biasa sampai jadi penyakit kangenku ini. Tapi kalau kalian tahu siapa yang sedang kurindukan, pasti kalian akan memaklumi lah. Siapa sih yang sedang kamu rindukan? Siapa? Ayo jawab, siapa? Yang sedang ku kangeni, ku tangisi, ku rindukan adalah Muhammadun Sayyidul Kaunaini Wattaqalaini wal fariqaini min urbin wa min ajami nabiyunal amirun nahi fala ahadu abarra fi qawli la minhu wala na'ami huwal habibul ladzi. Atau situ yang hafal? Da'a ilallahi fal mustamsikuna bihi mustamsikuna bihablin wairi munfasimi faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi falam yudanuhu fi ilmin wala karami. Yang kurindukan, yang kutangisi adalah Sayyiduna Muhammad sallallahu Sayyidul Arabi wal Ajam, Sayyidul Insi wal Jin, Sayyidul Dunya wal Akhirah, Sayyidul Alamil Mulki wa Alamil Malakut. Dialah Nabi kita yang kuharapkan pertolongan syafaatnya. Percaya ente Nabi Muhammad teh bisa menolong kita, percaya ente. Walau annahum idzalamu anfusahum ja'uka fastaghfirullah wastaghfar lahumur rasul lawajadullaha tawwabar rahima. Orang yang banyak dosanya seperti saya datang kepadamu Muhammad, istighfar di depanmu Muhammad, dan Rasulullah pun ikut memohonkan maghfirah untuk saya, maka Allah pasti, lamnya lam taukid, lawajadullah, pasti Allah mengampuni dosa saya. Syaratnya Rasulullah mendukung ACC, syaratnya. Jadi anjen ke umroh, ke Madinah ziarah, istighfar di sebelah Rasulullah, ya Allah mohon ampun dosa sang seur, dosa kami banyak ya Allah. Dan Rasulullah ikut ACC, wastaghfar lahumur rasul, Rasulullah ikut mendukung maghfirah kita, pasti Allah mengampuni dosa kita. Gimana caranya agar Rasulullah ACC? Itu yang paling sulit dia, yang paling sulit itu ayat ketika Rasul masih hidup, kan udah mati gak bisa nolong kita ya. Ayat perintah baca sholawat, ayat merangkan bahwa Allah dan malaikat membaca sholawat dan salam pada Rasulullah ketika masih hidup sampai sekarang. Innallaha malaikatahu shalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikat baca sholawat untuk Nabi. Ketika hidup saja sampai sekarang. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wasallimu taslima. Wahai orang beriman, ayo baca sholawat dan salam pada Rasulullah. Perintah itu ketika masih hidup apa sampai sekarang? Ya, sudah sama aja. Rasulullah juga bisa memberi syafaat kepada kita sampai sekarang sudah wafat. Percaya ente? Rasulullah namanya Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab bin Murrah bin Lu'ay
bin Ka'ab bin Fihir bin Ghalib bin Malik bin Nadhr bin Kinanah bin Huzaimah bin Mudrikah bin Ilyas bin Mudar bin Nizar bin Ma'ad bin Adnan bin Ad bin Udad bin Hamaisa bin Salaman bin Banat bin Hamal bin Qidra bin Ismail bin Ibrahim bin Azar bin Taroh bin Nahur bin Syaruh bin Arhu bin Falig bin Abir bin Al-Fahshad bin Sam bin Nuh bin Lamak bin Matusaleh bin Ahnuh bin Hormuz bin Idris bin Mihyayil bin Qinan bin Anush bin Syith bin Adam alaihissalam. Jadi leluhurnya Nabi Muhammad jelas tidak? Leluhurnya anjen? Jawab. Leluhurnya anjen jelas tidak? Jelas? Ayo sebut 10 orang. Kakeknya anjen sebut 10. Leluhurnya Nabi Muhammad jelas dan semuanya dijaga oleh Allah. Hafizul ilah li Muhammadin aba'ahul amjadas nanlis tarokus sifah hafalam yusib humaruhu min adamin wa ila abihi wa ummihi. Allah menjaga leluhur Nabi Muhammad dari Adam sampai ayahnya Abdullah dan ibunya Aminah. Dijaga dari naon? Tarokus sifah. Tidak ada leluhur Nabi Muhammad dari Adam sampai Abdullah yang berbuat zina. Tidak ada. Min Adam ila abi wa ummi. Saya ayah dan ibunya. Tarokus sifah. Gak ada yang berbuat zina. Kenapa? Karena Allah menciptakan Nur Muhammad 2000 tahun sebelum Nabi Adam. Setelah Allah menciptakan Nabi Adam, Nur Muhammad ditaruh di tulang rusuknya Nabi Adam, terus turun temurun sampai ke kakeknya Abdul Muttalib, mukanya terang, pindah ke Syekh Abdullah, mukanya terang, masuk ke rahimnya Aminah. Saratun sara nurun nubuwati fi wa badara badruhu fi jabini jaddihi wabnihi Abdillah. Mengalirlah Nur Muhammad dari Adam sampai ke kakeknya Abdul Muttalib, pindah ke ayahnya Abdullah, mukanya bersih, bersinar, masuk ke rahimnya Siti Aminah. Fawulida sallallahu alaihi wasallam sajidan syakiran hamidan ka'annahul badru fi tamami. Lahir Nabi Muhammad bagikan bulan purnama. Sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim. Abu Lahab dari kejauhan melihat rumahnya Aminah padang, aya naon teh, aya naon. Maka menyuruh budaknya namanya Suwaibah. Siapa namanya? Coba Suwaibah lihat rumahnya Aminah ada apa kok terang benderang. Pergi, nggak lama kembali majikan. Terus Siti Aminah melahirkan bayi laki-laki. Dari bayi itulah datangnya sinar. Dari mukanya bayi itulah datangnya cahaya bagian bulan purnama. Abu Lahab gembira, lahir laki-laki namanya Muhammad, sudah kasih nama Muhammad, termasuk masih ponakannya. Abu Lahab itu saudaranya Syekh Abdullah, lain ibu tapi bin Abdul Muttalib juga. Suwaibah, saya bersyukur Muhammad lahir. Kamu sejak sekarang bukan budak, bebas. Karena gembiranya. Itu nanti di akhirat Abu Lahab masuk neraka karena kafir, tapi setiap hari Senin diangkat dari neraka. Selasa masukkan lagi, Selasa, Rebo, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin keluarkan, Selasa masuk lagi, selama-lamanya. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu
bitabat yadahu fil jahimi mukhallada ata annahu fi yaumil itsnaini daiman yukhaffafu anhu lis-sururi bi ahmada famadhannu bil abdil ladzi kana umruhu li ahmada masruran wa mata muwahhida. Abu Lahab yang sudah dinas dalam surat Tabbat yada wa tab sayasla naron, pasti masuk neraka. Setiap hari Senin diangkat dari neraka. Ata annahu fil itsnain daiman yukhaffafu al adab. Kenapa? Lisururi bi ahmada, karena menghormati kelahiran Nabi Muhammad. Famadzannu bil abdil ladzi kana umruhu. Maka seperti apa pahala orang NU terutama yang rajin baca maulid. Malam Jumat maulid, akikah maulid, DPR maulid, anaknya naik kelas maulid, putrinya ada yang lamar maulid. Leres enggak? Paketnya naik maulid, baca maulid. Pasti seumur-umur baca maulid terus, pasti min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang yakin saja ya. Insyaallah pasti kita min ahli syafaati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Percaya ente? Ada satu suku namanya suku Mudor, kecamatan lah, kecamatan Mudor. Seluruh kecamatan Mudor mencaci maki Nabi Muhammad. Muhammad Majnun, sahir, orang gila Muhammad itu. Akhirnya Nabi Muhammad melaknati, Allahumma ja'al sinihim kasini Yusuf. Ya Allah, jadikan suku Mudor paceklik seperti umatnya Nabi Yusuf 7 tahun. Betul, suku Mudor krisis air, krisis pangan, gak ada air, gak ada beras, gak ada jagung, gak ada gandum. Terpaksa datang ke Madinah, dipimpin oleh kepala sukunya namanya Labid bin Robi'ah. Assalamualaikum Muhammad. Waalaikumsalam. Dari mana? Dari Mudor. Nabi kaget, biasanya mencaci maki, sekarang ke sini ada apa ini? Ada apa kamu datang ke sini? Jawabnya, atainaka ya khairal bariyati kulliha litarhamana mimma laqina minal azli atainaka nashku hittatan jalla amruha lisam'i sinina waqifina ala mahli walqa bikaffaihi syuja'u istikanatan minal ju'i sumtan ma yuhirru wa ma yumli wala syai'a mimma ya'kulun nasu indana siwal handol ami wal izil fasli. Ada apa kamu kesini? Saya mengharapkan atau memohon engkau merahmati kami, litarhamana. Ini orang minta rahmat kepada Rasulullah, gak dilarang. Rasulullah gak jawab, jangan minta rahmat sama saya, musyrik. Enggak. Jangan rahmat sama saya, musyrik. Minta rahmat sama Allah. Enggak. Nabi dimintai rahmat, diam dia mendengarkan Nabi Muhammad. Kami datang kepadamu mengadu 7 tahun gak ada gandum. Pemuda-pemuda lemah lunglai yang karena kelaparan. Wala syai'a mimma ya'kulun nasu 'indana siwal handal. Gak ada yang bisa kami makan kecuali rumput. Fa anta lidunyana wa anta lidunyana. Engkau penolong kami urusan agama, urusan dunia. Nabi tidak melarang dimintai rahmat oleh suku Mudor. Gak mengatakan sesat, musyrik, bid'ah, enggak. Malah Nabi berdoa, Allahumma skihim ghaitam mughitha wa anzil alaihim minas sama'i ma'am midrara waj'al suqya rahmatin wa la taj'al suqya adzabin wa la hadmin wa la gharaq. Ya Allah, turunkan hujan untuk suku Mudor, hujan bawa rahmat dan berkah, bukan hujan bawa malapetaka, banjir atau longsor. Orang Mudor masih di Madinah, di sana di Mudor turun hujan. Percaya ente? Ada yang tanya pada saya, ente cerita gitu dari mana sih? Dari kitab tarikh. Saya baca kitab tarikh nggak ada. Saya tanya, kitab tarikh ente baca apa? Khulasotu Nuril Yakin, yang 65 halaman itu nggak ada, goblok. Kalau mau tahu cerita seperti ini, baca Al-Kamil Fit Tarikh
lil Imam Ibnil Athir, 13 jilid. Tarikhul Umami wal Muluk Abi Ja'far At-Tabari, 10 jilid. Fajrul Islam, Durul Islam, Duhal Islam, Yaumul Islam, Profesor Ahmad Amin, 8 jilid. Baru tahu ada cerita seperti ini. Bacanya terjemahan Khulasatu Maklum SAG, Masya Allah. Oleh karena itu kita tidak boleh meninggalkan Maulid Nabi tiap malam Jumat, tiap ada munasabah apapun, terutama di pesantren. Di pesantren manapun kalau malam Jumat libur, bukan untuk hura-hura, bukan, baca Maulid. Jika saya itu apal berjanji nggak dapat ngapalin, apal sendiri. Sejak kecil dengar, sejak kecil baca. Itu ya, mudah-mudahan ala barakatillah. Paham te? Oleh karena itu kita harus menerima estafet dari kita, limpahkan barang cucu kita agar menjadi pejuang-pejuang Islam ahli sunnah wal jamaah. Islam yang ramah, santun, toleran. Tidak, bukan Islam yang radikal, ekstrim, apalagi sampai teroris. Alhamdulillah, insya Allah selama ada NU dan pesantren sebagai Al-Hisnul Hasin yang siap menyelamatkan persatuan bangsa Indonesia dan Islam al-sunnah wal jamaah. Syukran wa dumtum fil khairi barakati wan najah. Wallahul muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.